حي على الفلاح. Yang jelas, Habib Rizik itu sangat ingin kembali ke Indonesia. Ya, nah beliau sangat ingin pulang dan sudah berkali-kali ingin untuk pulang. Nah, cuman memang permasalahannya bukan masalah ingin pulang atau tidak, tapi Habib Rizik ini dicekal. Nah, jadi memang dia tidak diizinkan untuk keluar dari Saudi. Usaha-usaha tentu ya kita melobi khususnya pihak-pihak terkait, pemerintah Indonesia, kita minta supaya pemerintah Indonesia memulangkan Habib Rizik. Kita datang ke DPR supaya anggota DPR sebagai perwakilan rakyat mengurusi rakyat Indonesia. Ada rakyat Indonesia yang dicekal di Saudi Arabia, nggak boleh keluar, nggak boleh pulang ke negerinya. Ini ada apa? Nah, sedangkan yang kita tahu, pemerintah Saudi nggak pernah punya kepentingan dengan Habib Rizik. Nah, jadi siapa yang punya kepentingan supaya Habib Rizik tidak kembali ke Indonesia? Ya, satu-satunya yang memungkinkan adalah ya pemerintah Indonesia. Oleh karena itu kita minta, baik itu DPR RI maupun juga pemerintah Indonesia, cabut cekalnya, minta untuk cabut kembali cekalnya supaya bisa pulang. Kalau Habib Rizik saja masih bisa dikerjai seperti itu, bagaimana orang Indonesia yang lain yang di luar negeri? Ya, itu termasuk pembiaran, itu pelanggaran hak asasi manusia. Ya, nah dari sini bisa kita lihat ya. Jadi Habib Rizik itu dia dicekal bukan karena dia lari dalam hukum, bukan karena dia juga lari dalam urusan takut di penjara dan lain-lain, tidak ada sama sekali. Nah, tapi yang beliau lihat di sini adalah bahwa perlakuan semena-mena, kemudian kriminalisasi, sampai Habib Rizik itu dihujani berbagai macam tuduhan-tuduhan sampai 16 kasus. Diciptakan kasus sampai 16. Itu kasus-kasusnya aneh-aneh. Ya pokoknya dicari-cari, bahkan dibuatkan aneka macam kasus. Nah yang seperti ini tentunya ini kriminalisasi. Nah Habib Rizik tidak takut, bukan orang yang mau dan beliau di sini nggak ini kok, beliau ada terus di sini, dikriminalisasi sampai 16 kasus tetap ada di Indonesia sampai selesai pilkada. Begitu selesai pilkada selesai, alhamdulillah Ahoknya kalah. Nah barulah Habib Rizik ini semakin diburu, keluarga diancam dibunuh dan juga sampai ancaman-ancaman yang ini ya beliau sebagai seorang kepala rumah tangga ya wajib juga untuk melindungi keluarganya juga, tapi juga wajib mencegah daripada kriminalisasi, kezoliman terhadap dirinya. Beliau nggak salah tapi dicari-cari kesalahan-kesalahan, lalu diciptakan kesalahan baru, dibuat chat mesum dan lain-lain. Nah ini semuanya adalah dalam rangka kriminalisasi. Nah beliau kalau misalnya melepaskan diri dalam kriminalisasi seperti itu ya berarti nggak fair. Nah beliau juga harus mencegah kezoliman.
baik itu kezoliman kepada dirinya ataupun juga kezoliman kepada orang lain. Beliau wajib untuk mencegah itu. Nah, salah satu caranya untuk melanjutkan perjuangan, ya beliau memilih untuk hijrah sementara. Nah, tapi muncul kejadian berikutnya. Begitu Habib Rizik mau pulang, kok dicekal. Nah, ini yang jadi permasalahan di sini. Jadi kasus Habib Rizik ini bukan kasus hukum sama sekali. Ini adalah kasus politik. Karena Habib Rizik mampu membangkitkan semangat rakyat Indonesia untuk menegakkan keadilan, khususnya dalam rangka menjaga Indonesia daripada arogansi Ahok dan juga pelecehan terhadap agama dan juga kepada bangsa Indonesia. Dan Habib Rizik berhasil untuk mengalahkan Ahok, yang mana Ahok itu ya kita sama faham dan sama mengerti bahwa agenda-agenda kepentingan Cina yang dijalankan oleh Ahok ini, nah Habib Rizik mampu untuk menggagalkan itu. Nah, sehingga otomatis menjadi lawan politik, menjadi musuh rezim saat ini. Nah, tapi dalam hal itu juga kita bisa lihat, ternyata begitupun Habib Rizik sudah di Mekah, sudah di luar negeri, tapi ternyata pengaruhnya Habib Rizik semakin kuat, semakin dahsyat. Ya, jadi ada pengamat yang bilang Habib Rizik nggak punya pengaruh, siapa bilang? Pengaruhnya makin hilang, siapa bilang? Ya. 212 itu kurang lebih jutaan orang yang hadir itu. Kurang lebih 7 juta orang. Tapi ternyata reuni 212 itu dihadiri 2 kali lipatnya. Itu tandanya Habib Rizik semakin kuat pengaruhnya di dalam negeri walaupun dia tidak ada di sini. Nah, itu semakin dicintai dan semakin didengar dan semakin ditaati. Nah, oleh karena itu kasus Habib Rizik ini adalah kasus politik yang hanya bisa diselesaikan dengan urusan politik. Nah, oleh karena itu saya juga di sini melihat ada segelintir orang ya dari kalangan pendukung rezim sekarang ini yang mengkait-kaitkan bahwasanya Habib Rizik itu takut dihukum dan takut lain. Enggak juga. Buktinya apa? Berkali-kali pemerintah Jokowi mengirim utusan pejabat-pejabat ya untuk berunding kepada Habib Rizik, berkali-kali memberikan ingin supaya apa? Supaya ada rekonsiliasi lah ataupun islah atau apapun namanya. Tapi dengan hal ini kita bisa lihat kalau pejabat-pejabat tinggi di negeri ini datang menjumpai Habib Rizik ya untuk berrekonsiliasi, untuk berunding, untuk saling membantu. Nah, itu artinya apa? Artinya ini bukan kasus hukum dan salah satu butir pernyataannya itu adalah ingin menghapus atau ingin tutup seluruh kasus-kasusnya Habib Rizik yang dibuat-buat oleh oknum-oknum rezim ini. Nah, jadi sehingga dari sini kita bisa mengerti bahwa urusan Habib Rizik bukan urusan hukum, tapi adalah urusan politik yang hanya bisa diselesaikan dengan urusan politik saja. Nah, bukti dari pencekalan ya saya bagaimana ya bilangnya ya, saya dikasih lihat langsung. Saya dikasih lihat langsung oleh Habib Rizik, ini tulisannya. Gitu. Jadi begitu Habib Rizik keluar, namanya ada tulisan di imigrasi saat mau keluar negeri dari Saudi, itu tertulis mamnu khuruj, mamnu safar. Artinya dilarang keluar. Nah, otomatis Habib Rizik tidak bisa untuk melanjutkan perjalanan ke luar negeri. Nah, ini isinya yang ada di komputer.
Ini loh mamnu safarnya. Saya dikasih lihat. Gitu. Jadi kalau nggak ngomong sembarangan. Enak betul kalau misalnya dibilang itu Habib Rizik nggak dicekal. Ya betul aja kalau yang ngomong orang nggak punya penjelasan soal ini atau nggak mengerti soal ini atau pura-pura bodoh. Ya, seperti yang dilakukan oleh beberapa oknum sekarang ini. Ada Muldoko, juga Puan Maharani, ya. Muldoko melecehkan betul. Dia bilang kalau Habib Rizik nggak punya uang, saya ongkosin. Ya. Anda punya uang berapa? Mau pulangin Habib Rizik? Bukan Anda doang yang punya uang. Gitu. Uang Anda nggak laku untuk Habib Rizik. Ya. Cuman Anda ini harus tahu gitu. Dan nggak pantas lah, nggak pantas, tidak profesional. Begitu juga ada Puan Maharani menyatakan pergi sendiri, pulang sendiri. Ini apa ini? Gitu. Nah, jadi Habib Rizik itu tidak bisa keluar dari Saudi. Alasannya apa? Dicekal. Siapa yang mencekal? Berarti kita lihat kenapa kerajaan Saudi mencekal Habib Rizik. Pemerintahan Saudi punya kepentingan apa sama Habib? Nggak punya apa-apa. Lalu siapa yang punya kepentingan untuk mencekal Habib Rizik supaya Habib Rizik tidak pulang? Ya mereka yang ketakutan dengan 212. Mereka yang ketakutan dengan 411. Mereka yang ketakutan dengan reuni 212. Coba kita lihat, ada reuni 212, ada orang udah panas dingin. Ada yang marah-marah, ada yang nggak tahu bagaimana kayak dunia udah mau kiamat. Mau aksi damai, pakai ketakutan. Kenapa ketakutan? Gitu. Kalau Saudi Arabia nggak ada takutnya tuh. Nah, kenapa mereka ketakutan? Nah, itu yang makanya kami nyatakan bahwa yang punya kepentingan supaya Habib Rizik tidak pulang, itu rezim ini. Nah, makanya wajar kalau misalnya rekonsiliasi itu, dan juga dari sudah cukup lama sebetulnya, itu dibangun dialog oleh utusan-utusan pemerintah Jokowi, itu sudah berjalan sudah cukup lama, bukan baru-baru ini saja. Ya, jadi yang mencekal itu bukan imigrasi Indonesia, imigrasi Saudi Arabia, gitu. Jadi yang mencekal sana, tentu ada yang meminta, atas permintaan siapa? Nah, dicekal. Sehingga Habib Rizik nggak bisa keluar dari Saudi Arabia. Atas permintaan siapa? Berarti ada yang meminta, ada yang berharap supaya Habib Rizik tidak kembali ke Indonesia. Nah, itu dia. Ya, kita lihat ini semuanya urusan politik. Semuanya hanya urusan supaya Habib Rizik tidak begitu membangkitkan semangat di Indonesia saat menjelang pemilu kemarin. Hanya itu aja. Nah, jadi kita bisa lihat di sini yang mencekal itu ya pemerintahan Saudi atas permintaan yang berkepentingan. Ya siapa lagi yang berkepentingan? Nah, kita udah paham itu. Dengan terjadinya pencekalan tersebut, akhirnya Habib Rizik tidak bisa keluar dari Saudi Arabia sampai visanya habis. Begitu visanya habis, nah Habib Rizik menjadi overstay. Nah, kalau emang Habib Rizik overstay, ya dia mestinya harus bayar denda. Nah, cuman kan permasalahannya di sini, overstay itu bukan atas kesalahan Habib Rizik. Itu atas kesalahan yang mencekal. Yang meminta pencekalan siapa? Ya pemerintah Indonesia.
Pemerintah Indonesia yang minta cekal sampai overstay, ya dia bertanggung jawab dong. Dia gantiin itu. Masa Habib Rizik nggak salah nggak apa harus ganti dibayar denda begini, yang nggak bisa. Ya, nah jadi yang bertanggung jawab dia yang buat kesalahan. Habib Rizik tidak pernah berbuat kesalahan di Saudi Arabia, tidak pernah. Jadi dia overstay itu adalah akibat dicekal atas permintaan daripada yang berkompeten. Yang berkompetennya bukan pemerintah Saudi, yang berkompeten untuk meminta pencekalan Habib Rizik supaya tidak pulang, ya pemerintah Indonesia satu-satunya. Nah, rezim ini yang sangat punya kekhawatiran apabila Habib Rizik pulang, takut kalah dalam pemilu, takut ada kerusuhan dan lain-lain. Ya punya ketakutan itu, sehingga dia ditahan di sana. Sekarang ini alasannya alasan keamanan. Ya. Dari tahun 2017, 2 tahun yang lalu, sudah silih berganti pejabat-pejabat utusan daripada pemerintah Indonesia, dan juga sudah banyak berdiskusi, berdialog, dan juga berunding, dan juga membuat cara-cara rekonsiliasi antara Habib Rizik dengan pemerintah Jokowi. Ini sudah berkali-kali, jadi bukan barang baru. Ya, sudah bukan barang baru. Tapi ya selama ini belum berhasil karena memang Habib Rizik ini berkomitmen gitu loh, berkomitmen untuk membela rakyat Indonesia, menegakkan keadilan. Selama adil, siap. Habib Rizik kasih 3 persyaratan. Agama jangan dinodai. Agama apapun, agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, tidak boleh dihina dan dilecehkan oleh siapapun sebagaimana dengan amanat undang-undang. Amanat undang-undang dan juga peraturan pemerintah dan juga PNPS nomor 1 tahun 65 yang menyatakan pelarangan terhadap penodaan agama, itu harus ditegakkan. Kemudian tidak menghidupkan kembali untuk bangkitnya kembali PKI, sebagaimana dengan amanat dari TAP MPRS nomor 25. Itu juga harus dijalankan. Yang ketiga, menegakkan keadilan. Kepentingan rakyat lebih didahulukan daripada kepentingan asing. Itu yang Habib Rizik minta. Apa salahnya? Habib Rizik siap kok. Siap. 3 syaratnya itu. Dia siap. Dan juga selama pemerintah mengedepankan dialog, Habib Rizik sangat mengedepankan dialog daripada turun ke jalan. Nah itu. Nah cuman ternyata syarat-syarat yang diajukan itu selalu saja mentah. Nah ini di pemerintahan Jokowi ini kita nggak paham ini. Ya, sebaik itu, sebagus itu rekonsiliasi yang diajukan oleh Habib Rizik bisa mentah. Saya nggak paham. Ya, wallahu a'lam.